nge-ban Elandro sih kalau kayak gini. Betul, tapi juga belum kelihatan juga dari arah jungle di sana ya. Yap. Sebenarnya bisa juga dari Human OP jungle dari Lubu atau mungkin bisa di DS dia. Tapi belum kelihatan gitu karena dari arah di bawah termasuk dari arah archernya juga belum dapat kan kesana ya. Dan ketampak seperti di banding pass yang terjadi di mana sudah ada Mina yang bakal di ban serta Emily. Yes. Gue jujur sih ya, sebenarnya sih gue lagi menunggu ada tim yang berani pakai Timi. Timi, iya nggak pernah lihat loh kita. Iya. Nggak pernah Kita lihat. kan kita udah berapa patch ini nggak ngelihat ada Timi. Nggak ngelihat sama sekali. Makanya, Kalau di jadi- awal-awal mungkin pernah dulu ya dulu. Betul. Sekarang udah enggak. Gue tuh lagi jujur gue lagi nunggu banget ya. Nunggu banget ada jungler Archer dan juga Timi. Menurut gue di patch yang kali ini, di fight yang sekarang, kalau misalnya lu punya satu hero aja yang nahan buat early damage ya gitu ya, sustain gitu ya. Kalau nggak sustain, setidaknya lu kasih early damage yang gede, itu tuh satu Archer jungle sama Timi itu bakal bisa kepake banget sih di patch yang sekarang tuh. Bisa, apalagi kalau misalnya Timi sebenarnya sama Thorn kan. Jadi dia bisa dibilang selalu salah satu pasangan yang selalu komplit. Bisa. Apalagi kalau misalnya kayak dulu kan ya. juga ada komposisinya Wave Timi. Iya, Wave Timi. Wave Timi, Wave jungle, Iya. Timi support kan. Wah itu juga OP sih. Kalau menurut gua apalagi dengan gini loh. Gue lihat di ASL soalnya semua lanernya nih kuat-kuat. Mereka tuh bisa nahan secara mandiri. Jadi 3 lane itu tuh bisa tertahan dengan baik. Dan itu tuh bisa jadi satu tambahan juga. Karena kan kalau misalnya lu Thorn Timi kan berarti nempelnya sama junglernya kan. Betul. Itu tuh enak banget, sekarang mainnya tuh masih bisa sekarang Thorn Timi. Jadi Thorn goldnya Timi, tuh Wave Timi menunjang. gitu. Goldnya menunjang banget sampai akhirnya bisa menjadi snowball juga di akhir. Betul, Lindis Timi juga menurut gue juga masih bisa banget. Lindis Timi. Yes. Sekarang kita lihat udah ada pick-pickan di mana dari Dewa udah nge-pick ke arah Omen dan juga dari Rosa Baroka udah ada Airi dan juga Violet. Di sini berarti junglernya masih belum tahu dari Rosa Baroka bakal Airi atau Lubu bahkan mungkin bisa Violet ya kan. Iya. Tapi kita lihat di sini Omen menurut gue Dewa pikannya strategis banget. Kenapa? Karena ketika Emily udah di-ban, abis itu dia langsung nge-ban Mina. Berarti kan udah jelas banget kan kalau misalnya dia mau pick Omen. Tapi malah Olisa Barokahnya ke bandnya Roxy. Jadi itu udah makin enak lagi. Nah ini di Berjaya sini jadinya. betul. Di sini Omen akan berjaya. Tapi masih nunggu dulu kenapa? Karena ada Airi. Airi itu tetap mainnya true damage ya kan. Nah jadi Omennya di sini juga oke lah. Kalau misalnya lu nggak ada Mina untuk counter, lu nggak ada Roxy untuk counter, masih ada Airi yang late juga masih bisa nyeimbangin sustainability-nya Omen. Betul, jadi lebih seimbang dan bisa lebih sustain pada saat di arah gamenya. Betul sekali. Tapi kita lihat sekarang kayaknya Florentino jungle lagi nih ya kan. Waduh. Langsung ya dari Axioreti Axioreti. ke jungle-nya bakal bener-bener beda gameplaynya. Gue kira tadi bakal di DS kan. Oke Ternyata lah. tidak. Dan ini bakal langsung saja masuk. Dan itu adalah list pick-nya hero kali ini. Dimana juga ada Yubenet ya. Yubenet ya bisa dibilang kita bisa dibilang adalah hero-hero yang meta penggaris. Betul sekali meta penggaris ya kan. Dan bener-bener ya ini. Kalau misalnya lu nggak ada Emily, lu nggak punya Tachi, memang sekarang jawaban lainnya adalah Yupnet. Yubenet. Karena memang Yupnet tuh bisa sustainability-nya ya tinggi banget kan. Iya. Apalagi kalau misalnya dia lagi ada branching out, abis itu dia lagi ada biji-biji itu kan, biji-biji Iya, yang terlempar jadi dari pop-up. dirinya sendiri. Nah itu tuh udah enak banget. Yupnet ini juga sama kayak Emily sama kayak Tachi, bisa jadi semi-semi tower. Malah Yupnet lebih mendekati tower daripada Emily sama Tachi. Betul Kan? banget men, gak bisa tembus kecuali ada true damage kan. Betul. Misalkan kayak ada Hayate, tapi kan tadi sana gak ada Hayate. Betul. Dan Ya, itu tapi masih ada dari- Airi sih, masih ada Airi. Iya, akhirnya bisa dari Ryu-nya juga, dari pasifnya juga, tapi tergantung sih apakah bisa tereksekusikan dengan baik ya. Karena kan tergantung banget sama ultinya gitu jadinya. Betul. Ini juga ada ini ya. Nih ada yang bilang juga nih ya, ada yang tuh? bilang Krizik patch ini OP bang, cocok sama gameplay. Gue Oh, setuju, iya, gue setuju. Krizik. Krizik ya menurut gue support lama tuh bisa masuk lagi. Tapi gue ngomongnya kenapa support, kenapa bukan tank, karena emang sekarang tuh memang lebih ke arah meta yang oke. Lu kalau nggak support agresif, ya lu berarti jadi utility support. Utility support itu gimana maksudnya? Utility support atau gue mungkin bisa bilang juga enchanter lah ya. Enchanter maksudnya cuma ngeluarin skill, tapi dia keluar masuk doang gitu loh. Jadi bukan yang nahan damage. Contohnya siapa? Alice, Krizik, Zip gitu. Zip menurut gua nggak bisa tahan damage sebanyak itu. Nggak bisa. Tapi dia bisa ngisap orang kabur. Iya, gitu kan. nyelamatin, lebih ke safety arahnya. Betul. Alice kan juga gitu. Alice tuh harus positioning, lo keluarin Hissy Fit, lo keluarin Sunshine, lo keluarin Friendship, cukup. Lu nggak perlu nahan damage, biar DS-nya aja atau mungkin junglernya aja, kalau misalnya junglernya semi tank bisa nahan damage-nya. Dan Krizik juga bener, makanya tadi kenapa gue bilang Timi, ya karena memang sekarang menurut gue metanya ke arah sono. Kalau nggak lu main Richter, WW, Tachi, Emily, ya lu main Krizik, Zip, Timi, Alice, menurut gue itu menarik sih. Jadi bisa gitu kalau misalnya kata meta-meta support agresif. Terlebih juga pada saat event itu ngebantu banget. Ya, apalagi kan Krizik kita tahu bisa mengumpulkan dan itu bisa sinergi juga gitu. Kalau ada kata ada
combo dari arah Thor-nya, Illumia, betul. Dark Dominant dari Mina yang bisa diaplikasikan. Dan kali ini kita bakal masuk ke game antara Al Iswell Barokah versus Dewa United Esports kali ini. Siapakah yang bakal menang? Saksikan langsung saja. Dan juga jangan lupa sertakan hashtagnya ya Zulta ya. Yes, jangan lupa juga hashtag #AIWin dan juga hashtag anak dewa sekali lagi. Jangan lupa untuk disertakan, oke? Ya, disertakan juga pastinya. Dan sudah kita sekarang dari arah mid lane. Tipis-tipis dulu aja sambil melihat dia akan ngejumping aja dari arah mid lane. Yap, tapi udah ada juga Nature Slash dan Mischief yang masuk. Nature Slash betul sekali dan Mischief yang masuk ke area net. Langsung kena combo aja di sono, combo nakal-nakal dari Krixi. Dan sekarang kita lihat udah ada 3 orang dari arah IW udah memulai. Karena Spirit Sentinel cepet banget dapatnya dan langsung dapat blessingnya aja. 3 orang dari IW dapat blessing dari Spirit Sentinel. Betul, blessing yang sangat nikmati arah early game kali dan The NX nampaknya apakah bakal kita lihat nanti kan NX juga sempat kemarin ya dapat dipercol ya kalau nggak salah dapat momentum montek kemarin ya. Montek, betul. Tidak salah. Tidak salah. Dan kita nampak sudah terjadi ada di mana fakta-fakta yang menarik yang kita lihat di sini di mana ada di week pertama ke rata-rata 17:48 menit bisa. Yes, 46 menit ya. 17 menit 46 detik ya. Iya, 17 menit. Yes, betul sekali. Tapi sekarang kita juga lihat ada agresi dari tim Dewa yang sepertinya mulai mencari war untuk ke arah IW, tapi IW nggak berani nyari war. Dan 5 orang dari tim Oleswell Barokah langsung jalan aja ke arah DS. Sepertinya mereka melihat satu war yang lebih penting ke arah DS karena mereka kayaknya ada kelihatan kayaknya mereka lebih ke arah push ya. Tapi ternyata malah di steal. Yes, let's go. Udah ada Empress juga yang masuk dari arah Dewa United dan langsung ecot pulang begitu saja. 2 orang harus hilang karena 4 orang langsung digerubungin aja sama tim Dewa United Esports. Langsung digerubungin kali nampaknya dari arah bawah juga bakal menjadi changing karena kita lihat di sini Kak berusaha di steal Kak ternyata langsung tukarnya di mana ada Dark Slayer juga beserta Holy Dragon yang berhasil diambil dari Al Iswell Barokah yang trading nampaknya tapi lebih rotate juga sih karena tim Dewa United Esports kali ini tapi nampaknya sudah terlihat di mana Sek Golem tidak puas juga bakal berusaha diambil tapi sudah terjadi lagi di mana ultimate langsung di pop up tapi nampaknya tidak terlalu efektif dan hanya bisa mengulur waktu dari tim Dewa United Esports. Betul sekali. Tapi kayak tadi kalau nggak salah buff-nya didapetin nama NX jadi ini ada satu keuntungan yang cukup besar buat Dewa United Esports karena oke, di early lu buff biru lu dapat tambahan 20% damage ya buat Thorn. Jadi itu is a win sih kalau menurut gua. Sekarang berarti dari tim Dewa punya keuntungan kalau misalnya mereka mau push towernya dan dari tim Oleswell Barokah punya sedikit banyak keuntungan untuk mereka bisa clear lebih cepat karena sekali lagi buff Abyssal Dragon di menit kedua itu memberikan 30% damage tambahan kepada creep jungle dan juga creep minion. Betul, ya itu bakal bisa lebih seluasan untuk bisa mendapatkan lebih banyak pundi-pundi keuangan dan bisa menjaga cash flow juga sampai akhirnya bisa bertahan sampai arah late game. Dan nampaknya sudah dari bakal ada di hit dikit lagi darahnya tapi masih bisa sustain dengan ada Market Force di sana. Yap. Ini Thorn sih bener-bener ini ya, bahaya banget ya, sakit banget. Tapi sekarang kita lihat juga udah ada Joker yang mencoba untuk proxy aja ke arah Abyssal lane dari tim Dewa United Esports. Betul ya, ke arah Abyssal, tapi nampaknya sana bakal kompeten 3 orang bakal hit ke arah towernya. Bakalkah bisa terbang zatanya Ascens kah? Tapi nampaknya belum terlalu overcommit dan bakal dihit tipis-tipis aja dari NX. Dan sudah ada 44M yang bakal berjaga supaya bisa nge-flanking ke arah sampingnya. Tapi nampaknya bakal jadi 1-on-1 nih, dimana Bibi bakal langsung mengeluarkan Conqueror di sana. Tapi nampaknya kita lihat belum berakhir dan bakal aja di arah mid lane. Yes, betul sekali. Sekarang Omen gue lihat rune-nya pemilihannya 2 ya. Antara lu Explosive Shield atau lu ya ini Holy Fairy. Karena sekarang kenapa lu pakai Holy Fairy ini buat tambahan damage ke Omen ya. Tapi sekarang kita lihat juga sebenarnya udah ada fight di atas dan di bawah. Kita lihat juga di bawah udah ada 3 lawan 1. Jadi langsung hilang begitu aja bibit. Dan seperti ini akan menjadi satu keuntungan buat tim Dewa karena dari Axionity udah ngambil aja Might Golemnya di sono nih Genshin. Diambil lagi Might Golemnya nampaknya dikuasai sekali lagi dan Joker nampaknya agak susah untuk bisa berotasi ya karena bakal ada penjagaan ketat like PSBB tapi nampaknya dalam sana terjadi Forte bakal diserang aja apakah bisa mengurahan damage tapi masih berasa juga dan ada Nether's Realm sudah dikeluarkan kali ini dari seorang Human bakal bisa bertahan. Tapi nampaknya harus mundur terlebih dahulu ya karena sudah ada 4 orang yang regroup ke arah atas di Zelda. Yes. Tapi 3 orang masih aja terbang di sono. Fadel sekali lagi menjadi buung puyuh dan hampir saja menelan nyawanya sendiri karena kena damage tower. Untungnya masih ditarik sama Casey.
Dan sekarang ini menjadi satu keuntungan info untuk tim IW di mana dari atas Dark Slayer udah mulai ke-push. Mereka kayak tukeran objektif aja ya. Betul, Tadi satu dapat DS, satu dapat Abyssal, sekarang juga tukeran sama dapat DS dan juga dapat Abyssal nih. Yes, pastinya. Dan kalau misalnya menurut gue tergantung dari objektif ya. Kalau misalnya dia pengen Grand Tower, mungkin lebih untung dari Dark Slayer. Tapi kalau misalnya dia pengen mencari gold, lebih untung dari Abyssal. Tapi kenapa kesulitan terjadi sentinel bakal diapelkan, dimana kita lihat bakal masang badan dan Naturus Realm sudah dikeluarkan. Bakal heal terlebih dahulu, tapi nampaknya sama-sama besar dan sama-sama susah buat hit. Tapi Tore berasa juga damage-nya. Pelan-pelan pedih rasanya. Yes, betul sekali. Annihilation. Ya, Mas Annihilation dipakai buat clear trap aja dulu. Ini Axioreti lawan Joker, Florentino lawan Airi. Sebenarnya kalau udah late bakal agak susah sih. Tapi kalau masih early masih bisa. Tapi sekarang kita lihat Fadel udah ada Sen. Mark of the Frost dikeluarkan nama Echot untuk bisa menahan dirinya sendiri dan damage dari Bapak Fadel di situ. Bapak Fadel tadi nampaknya sangat sudah memberikan damage yang besar, dan kali ini YOLO harus bisa mempertahankan dari arah jungle-nya karena bakal divasi lagi termasuk dari 44A dan juga Enix di sana ya nampaknya berhasil di steal. Kita lihat nampaknya AP juga harus mundur terlebih dahulu karena darahnya tinggal dikit lagi, tersisa tinggal 3 bar. Yes, itu juga tadi ada koreksi ya dari teman-teman challengers ya. Ada namanya Holy Summoner Bang. Iya, sorry, bukan Holy Fairy ya. Holy Summoner. Thank you ya. Rune-nya Omen ya. Thank you banget ya. Thank you banget sekali lagi. Thank you. Dan kalian nampaknya kita masih berusaha untuk bisa mencari pundi-pundi keuangan dari Alisal Barokah untuk bisa mencari rezeki agar bisa bertahan dari arah late game. Dan nampaknya belum berakhir, mana sudah ada Casey yang bakal hit lagi. Dan nampaknya Enix kerasa banget damage-nya. Kawan-kawan dan Mas Annihilation sudah kurang untuk bisa clear wave terlebih dahulu. Human OP dan Echot harus bisa menjaga tower karena terjadi lagi gempuran yang sangat besar. Yes, tapi Fadel di sana tuh masih ngumpet dan gak ada yang tahu. Ini kalau misalnya dia mau terbang bisa banget nih. Ini bisanya sih kalau misalnya dia mau terbang. Tapi udah keluar juga Blast of Vision. Langsung dikejar. Casey di sono harus pulang dulu. Tapi sekarang kita lihat Fadel masih nungguin juga buat terbang. Dan masih coba lihat masih terbangnya asetnya juga kena. Tapi sepertinya tidak membuahkan apa-apa. Dan malah ada Ryu yang keluar. Axioreti harus tumbang di sana. Dan sekarang 44M berada dalam bahaya. Karena ada 4 orang dari tim IW yang masih bertahan di sana. Iya, 4 orang masih bertahan di sana ya, dan dua tuker 1 nampaknya terjadi dari arah bot lane. Dan kali ini BB bakal berusaha untuk bisa nge-push tower dari mid lane, walaupun sudah ada 44M yang bakal langsung aja mendapatkan sinyal tersebut dan bakal berjaga dari arah mid lane. Tapi memang sudah ada Moonfall dan juga ada Mas Annihilation dikeluarkan dan Naturus Realm langsung di pop up untuk bisa memukul mundur dan nge-zoning seenggaknya mengulur waktu dari gemburan tower yang terjadi dari arah mid lane-nya. Yes, betul sekali. Dan sekarang udah mulai ada Dragon Slayer di menit ke-8, tapi di sana ada Fadel yang mulai terbang ke arah Echot dan Human OP, tapi seperti harus pulang dulu mengeluarkan flickernya. Terlalu 20 detik lagi, tapi 44A berupaya tertarik dengan Less of Truth dari Human OP, tapi berupaya masih bisa reset lagi, mundur-mundur dulu. 2 tower side lane dari tim Alisal Barokah udah di burst down sama Dewa United Esports. Burst down dibakar langsung ya untuk bisa diamankan objektifnya, dan kali ini Infinite Slayer berhasil diambil. Kita lihat berhasil diambil apa di steal? Berhasil diambilnya karena terlalu jauh juga untuk bisa di steal dari Airi. Dan kali ini mereka bakal berjaga-jaga di arah bus untuk bisa mempersiapkan war berikutnya nih Bang Zeta. Yes, betul sekali. Ini kalau gue lihat sih dari arah farmingnya ya, dari tadi tornya Enix benar-benar dikasih makan banget. Kita bisa lihat perbedaan goldnya, bahkan di arah dari tim Alisal Barokah tuh hampir 1.500-2.000 gold ke arah Enix. Dan sekarang menit ke-9 masih Dewa United yang ahead gitu loh. Ini PR sih, lihat Enix udah mulai sakit, lihat mesti ngeluarin Mark of the Frost juga YOLO-nya karena udah sakit itu Enix ya. Mas Annihilation keluar, masih ada 1 creep dan juga masih ada Fadel mencoba terbang-terbang, tapi Ryu di sana Joker mencoba ngelok ke arah belakang, malah di arah depannya harus bisa hilang. Fadel terjebak dalam nostalgia. 3 player dari tim IW bisa memulangkan Fadel begitu aja. Betul, nampaknya dia tidak bisa move on di sana dan harus terganking juga, dan Axioreti nampaknya langsung aja memanfaatkan keadaan dengan langsung aja nge-push dari arah top lane, dan juga bakal menjadi mudah karena tidak jadi regroup juga. Dan nampaknya dari Mitan bakal terus di-combat untuk bisa dipertahankan. BBB bakal bertahan kali, one hit sekali lagi bakal ketumbang, masih bisa lari, tapi nampaknya dari samping langsung aja nge-flanking dari arah Axioreti langsung masuk dengan adanya surprise yang tidak terduga juga, dan tower dari arah Tirlis sudah bakal diambil beserta tower dari arah atas yang berhasil dikuasai, dan juga langsung saja masuk nih lagi untuk bisa mendapatkan tower di arah base. Tapi sayang masih dijagain ya Zelta. Yap, soalnya udah ada 3-4 orang udah respawn dari arah Alisal Barokah, jadi itu bukan satu hal yang worth it. Ini Nature Seramnya keluar hanya untuk buy time, dan 44 Apes sepertinya harusnya sih tumbang ya, karena posisinya udah gak bisa. Tadi Joker udah zoning exit way-nya nih dari tim dari 44 Apes, tapi ternyata Enix di sana mulai menggila lagi dengan tornya, langsung bisa menumbangkan
tembakan BBB begitu aja. Gimana nih yang mulia, kita lihat nampaknya sih terjadi BBB yang bakal tumbang, di mana kita tidak bisa lihat lagi BBB yang bertahan, dan kali ini sudah ada Surety yang bakal langsung aja ingin berusaha mendapatkan buff sambil ngikutin kelas-kelas juga dari arah bawahnya nih ya Surety. Tapi ternyata di mana satu orang di mana bakal tumbang itu YOLO, dan langsung masuk Ascens-nya yang untuk bisa mempertahankan dan nge-zoning agar bisa mudah meruntuhkan towernya. Yes, betul sekali. Di sini Humanopi dan juga Echot masih berdua aja sebagai dua wanita yang hari ini disiksa sama cambuk-cambuk omen dan tembak-tembakan dari Bapak Thor. Masih sakit, tapi nggak apa-apa. Masih mencoba untuk bertahan, masih ada kesempatan. Karena walaupun sekarang udah menit 10 gitu ya, tapi bedanya tuh sebenarnya nggak gede-gede banget. Cuma sekali lagi, lihat ke arah Enix ya. Udah beda 2000 rata-rata sama player-player dari Rosa Baroka. Dan ini jadi problem, Nature Time juga udah keluar. Menzoning ke arah IW dan Joker sekali lagi harus tumbang gitu aja. 3-4 orang sekali lagi sekarang sudah berada dalam bahaya. Humanopi masih mencoba untuk pulang. Yolo pun udah terlalu sakit sekali lagi. Enix, woi, kenapa bisa sakit itu? Tapi oke, nggak apa-apa, cuma sisa satu creep, masih mencoba buat DN aja sama tim dari Dewa United Esports. Sepertinya mestinya bisa sih, karena 4-5 orang, dan yes, itu game pertama buat Dewa United Esports. Congratulations Dewa United Esports yang berhasil menang pertandingan di game yang pertama, yang berhasil tentunya ditekan terus sampai tidak bisa maju sama sekali dari tim Aliswell Baroka. Tapi nice try juga dari Aliswell Baroka tentunya untuk bisa mempertahankan base-nya tadi ya, sampai hingga titik darah penghabisan. Yap. Sekali lagi, gameplaynya Dewa United menunjukkan kalau misalnya mereka totally Enix-centric ya. Enix-centric tuh maksud gue Enix-centric loh. Enix-centric tuh lu fokusin bener-bener NX tuh harus makan, deh itu aja. Gak ada lagi yang lain. Dari tadi ketika dia di-cap di DS, itu tuh di-cap di DS pun ketika towernya udah tumbang, langsung gak pakai lama, itu langsung switch ke arah Abyssal Lane-nya. Abyssal Lane-nya juga dapetin tower lagi. NX-nya makan terus. Florence-nya dari tadi dipakai buat apa? Florence itu cuma dipakai buat pengalian isu. Dari tadi tuh kalau misalnya lu sadar apa enggak, yang ditempel sama tim Dewa itu selalu NX-nya. Jadi Axiority-nya bakal selalu main independen. Kalau misalnya dia bisa pick off, kalau nggak dia farming. Udah cuma gitu doang dari tadi. Iya, dari tadi. 子供たちに捧げるもっと